bagaimana ku ada saat ini karena karyamu. Takkan sanggup ku jadi seperti yang kau kehendaki jika tanpa kau di sisiku. Oh, ulangkan kakiku kini berlari mendekat padamu selalu, dan takkan ku mau jauh lagi dari hadiratmu. Tiada yang dapat menggantikanmu, selalu yang terutama dalam hidupku.
ini di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Sorak-sorai bagi Engkau ya Bapa. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Mari bersama kita tenangkan hati, teduhkan jiwa. Kita fokuskan keberadaan kita pagi hari ini benar-benar memandang wajah Bapa. Kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Perkenankanlah kami lebih dalam masuk hadirat-Mu. Kami merasakan jamahan kasih. Puaskan haus jiwa ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau perlindungan di dalam kesesatan. Hanya Kau penolong, perkenankan Ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, Kota dalam naungan Ku serahkan hidupku. Kalaupun ku jatuh hancur, ku jatuh di genggammu, ku turut apa saja kehendak-Mu ya Bapa. Semua yang Kau izinkan terjadi berkat Mari lebih sungguh lagi naikkan pujian sebagai doa kita di hadapan-Mu. Ya Bapa yang Maha Kuasa, Engkau perlindungan di dalam kesesatan. Hanya Kau penolong, perkenankan Ku berlindung dalam naungan sayap-Mu. Elohim Yahweh, Kota bentengku. Dalam naungan
berbicara bagi kami Tuhan. Apa yang Kau kehendaki bagi kami saat hari ini. Engkau mengetahui setiap apa yang kami alami saat-saat hari ini. Engkau peduli atas kami Tuhan. Karena kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Engkau ada jawabannya Bapa. Hanya Engkau yang memberikan kami jawaban dalam setiap kehidupan kami. Karena kami tahu Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang melihat setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Pujian ini sungguh memberkati saya Bapak Ibu. 2 hari yang lalu, hari terakhir puasa doa yang dilaksanakan, yang diadakan oleh sinode kita yaitu GSKI, ya, yang dipimpin oleh Bapak Dr. Erastus Sabdono. Pada waktu itu kami jam 11 sampai jam 12 kami melakukan doa di tempat ini. Sebelumnya Bapak Ibu, sebentar sebelum Bapak Ibu yang lain datang ke tempat ini, saya duduk diam di bawah kaki Tuhan di tempat ini, dan Tuhan mengingatkan saya pujian ini. Tuhan mengingatkan pujian ini, dan di ayatnya tolong di refnya yang terakhir itu saya diberkati sekali melewat ini. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Saudara, tolong pianonya jangan dihidupin. Tuhan berbicara kepada saya, saudaraku. Esther, kamu melihat perjalanan hidup. Dulu Bapak Ibu, waktu saya mengalami kehidupan yang begitu berat, silih berganti masalah yang saya alami. Saya merasa orang-orang yang paling sial di dunia ini. Saya merasa orang yang sangat berdosa, saudaraku. Soalnya tidak ada habis-habisnya masalah silih berganti datang, yang saya tidak bisa saksikan hari ini Bapak Ibu. Satu persatu. Di tahun 2016 itu Bapak Ibu, saya baru disadarkan, saya baru mengerti segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu. Di Roma 8 ayat yang ke-28, 29. Firman Tuhan ini yang membukakan saya Bapak Ibu, yang bertahun-tahun menutupi pengertian saya, sehingga saya tidak pernah mengucap syukur dengan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya. Selalu mengeluh. Karena tidak mengerti, belum dibukakan. Nah, inilah kebanyakan anak-anak Tuhan hari-hari ini. Saya tahu semua kita pasti mengalami yang namanya masalah hidup. Tidak ada satupun yang tidak mengalami namanya masalah. Mau dia pendeta, mau dia presiden. Tidak ada satupun yang tidak mengalami yang namanya masalah. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudari hari ini,
Saya percaya saat hari ini Tuhan akan membukakan rahasia kebenarannya, sehingga kita bisa kuat, sehingga kita bisa menaikkan pengucapan syukur kepada Tuhan. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Tidak kebetulan ayat ini, saudara. Kita dulu menganggap ayat ini, alah, mana mungkin kita bisa mengucap syukur. Kondisi kita, keadaan kita berat. Mana mungkin kita bisa mengeluarkan ucapan syukur. Saudara, saya mau katakan kepada Bapak, Ibu, Saudari, kalau Tuhan berfirman, Dia tidak pernah berdusta. Cuma kita belum dibukakan, belum merasakan seperti pujian ini, belum melihat rencana Tuhan indahnya dalam hidup kita. Setelah kita mengerti Bapak Ibu, dan seterusnya kita mengalami yang namanya masalah hidup ini tidak habis-habis sampai kita menutup mata. Masalah kita tidak akan pernah berhenti. Sebab itu banyak orang Kristen seperti saya dulu. Saya pikir menjadi orang Kristen, datang ke gereja, percaya Yesus, hidup mapan. Ya. Karena ketidaktahuan Bapak Ibu. Dan pada umumnya gereja-gereja mengajarkan hidup kemapanan kalau hidup ikut Kristus. Percaya kepada Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Tidak ada kemapanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan. Dia berkata, serigala mempunyai liang, anak manusia tidak ada meletakkan kepalanya. Tuhan Yesus berkata itu berarti tidak ada kemapanan Bapak Ibu hidup bersama Dia. Tapi kita salah kaprah. Tidak ada kemapanan. Tuhan sendiri aja meletakkan kepala tidak ada. Tidak ada Bapak Ibu. Dia kaya, dia rela miskin. Supaya kita menjadi kaya. Kayanya itu jangan selalu ayat ini dipakai untuk kaya secara jasmani, secara lahiriah. Yang dimaksudkan ayat itu adalah kaya akan hikmat. Sebab itu Salomo katakan dia memilih hikmat daripada kekayaan, karena Salomo tahu kekayaan tidak ada artinya, kedudukan tidak ada artinya, pujian tidak ada artinya, pujian manusia tidak ada artinya. Bapak Ibu, Salomo mengalami dan merasakan ini, firman Tuhan ini. Hikmat itulah kekayaan. Hikmat itulah yang membuat saya hari ini tegar. Berdiri menghadapi apapun. Saya tidak takut. Dulu takut miskin. Takut gak makan. Takut kematian. Takut mengalami sakit penyakit. Takut semua, takut. Setelah Tuhan kasih hikmat pengertian Bapak Ibu tentang kebenaran firman Tuhan,
Saya mendapatkan ini tidak langsung diberi, sekaligus tidak. Saya diperhadapkan dengan proses yang saya saksikan tadi. Sebelumnya Bapak Ibu, di tahun 2016 sebelum saya mengerti, sebelum saya dibukakan tentang Roma 8 ayat yang ke-28 29 ini. Hidup saya tidak menentu. Tuhan, Engkau ada ya. Karena selalu mengeluh. Selalu bersungut-sungut. Kita tidak akan pernah melihat janji-janji Allah digenapi dalam hidup kita. Anugerah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Tapi waktu itu saya ingat, walaupun saya mengalami yang namanya kehidupan, masalah demi masalah, saya tetap percaya kepada Tuhan. Walaupun mulut ini ya ngomel ya di hati ini, kenapa Tuhan? Tapi saya tetap percaya kepada Tuhan. Saya tetap menanti apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Aneh Bapak Ibu, mulut bersungut tapi tetap percaya. Aneh, saya juga bingung kenapa saya dalam posisi seperti itu. Biasanya orang bersungut-sungut mengerjakan sesuatu yang tidak benar. Tapi saya Bapak Ibu, ini mungkin pengalaman pribadi saya ya. Tapi banyak juga saya lihat pengalaman orang lain menghadapi masalah, pergi ke hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Tapi saya aneh Bapak Ibu, saya juga bingung. Kenapa saya tetap bertahan? Walaupun aduh mana sih Tuhan? Mana Tuhan? Mana Engkau Allah hidup atau tidak? Tapi saya anehnya saya tetap bertahan. Ujian demi ujian saya hadapi. Saya tahu Tuhan berbicara, sabar Esther, aku akan memproses engkau. Saya tidak tahu tadinya Bapak Ibu yang ayat firman Tuhan yang baru dibukakan 2016 itu. Rancangan Tuhan semula itu serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Untuk mengembalikan kerancangan yang semula. Kekristenan itu harus serupa, harus sempurna. Saya tidak mengerti Bapak Ibu, tidak tahu. Saya hanya bertanya, Tuhan kenapa sih masalah terus? Kenapa nggak habis-habisnya masalah ini Tuhan? Cuma gitu, tidak mengerti. Belum dibukakan. Sebab itu Bapak Ibu sabar. Amin. Sabar. Ya. Ulangan 28 mengatakan taat membawa berkat, tidak taat kutuk. Taat itu menurut standarnya Tuhan, bukan menurut standar kita, Bapak Ibu. Semuanya indah pada waktunya. Amin. Hari ini saya saksikan Bapak Ibu. Saya taat. Setelah itu diingatkan kembali saya Bapak Ibu pujian ini. Lebih merasakan keagungan Tuhan. Indahnya rencana Tuhan. Sampai hari ini Bapak Ibu saya sudah melihat, oh indah rencanamu Tuhan. Dan membuat saya hari ini Bapak Ibu. Dulu saya ketakutan kalau menghadapi masalah lagi. Jangan-jangan nanti besok apa yang terjadi. Takut, ketakutan. Hari ini tidak Bapak Ibu, sungguh saya mau katakan. Malahan saya katakan kepada Tuhan, apalagi Tuhan. Ini enggak omong kosong Bapak Ibu, apalagi. Karena saya sudah melihat
Amin. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu Tuhan itu mengembalikan kerancangannya semula kepada saya dan saudara. Supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Kita harus kudus. Firman Tuhan 1 Petrus 16, 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara jangan antipati dengan firman ini. Standar orang Kristen itu harus hidup tidak bercacat, tidak bercela. Harus kudus, kata Tuhan, sebab aku kudus. Dulu saya bilang, mana bisa Tuhan kalau melihat situasi, keadaan kita. Tidak mungkin kita bisa kudus seperti Tuhan. Bertahun-tahun firman Tuhan itu dihidupkan dalam hidup saya, saudaraku, sehingga saya terpesona. Amin. Bapak Ibu, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya katakan, Engkau Allah yang hidup, aku memiliki Allah yang hidup. Sehingga saya berkata, Tuhan, kuserahkan hidupku. Apa yang kau kehendaki dalam hidupku. Sekalipun ku hancur, hancur di genggammu. Saudara berani berkata seperti ini? Saudara berani? Saudara berani berkomitmen ini? Betul saudaraku? Kok gak berani sih? Amin. Tidak ada pilihan saudaraku, ini standarnya. Saya juga seperti saudara pada waktu itu. Tapi hari ini Bapak Ibu, saya minta kepada Tuhan lagi, Tuhan apalagi, ini bukan omong kosong. Tuhan ada. Kalau saya berdusta, bunuh aku Tuhan, kalau aku tidak menyaksikan kebenaran-Mu ini. Buat apa saya di mimbar ini yang kudus ini saudaraku? Kalau cuma saya mengatakan, cuma menyenangkan saudara, supaya saudara mengikuti pelayanan di tempat ini. Tidak ada artinya, saya tidak butuh itu. Gereja membutuhkan orang yang sungguh-sungguh, orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Tanpa haus dan lapar akan kebenaran, tidak mungkin saudaraku. Pasti saudara pulang dari gereja ini, Tama mau pendeta Jikau. You know, Tama mau. Sombong pendeta itu. Itu bahasa roh. Biarin orang mengatakan sombong. Aku merasakan, aku memilih-Mu Tuhan. Apa saja yang harus kulakukan, kulakukan. Sebab itu Tuhan berkata, barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Saudara mengerti ini? Barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku, kata Tuhan. Itu firman Tuhan. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak. Jelas firman Tuhan. Enggak Bu, itu pendeta sana mengajarkan rajin-rajin aja ke gereja. Bayar perpuluhan, pasti diberkati, pasti masuk surga. Saya tidak mengatakan pendeta yang banyak mengatakan begitu. Saya juga pelaku. Saya pelaku pada waktu itu. Puji Tuhan, kalau hari ini saya disadarkan oleh Tuhan. Kalau tidak, Tuhan katakan, engkau, aku tidak pernah kenal. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan, Tuhan, Tuhan,
aku sudah mengadakan mujizat, aku sudah bernubuat, aku sudah melayani, aku sudah melakukan ini. Tuhan, engkau, aku tidak pernah kenal Engkau. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kalau hari ini saya disadarkan, dibukakan tentang kebenaran ini. Amin. Saudara mau ini? Saudara punya kerinduan ini? Saya dapat, saudara pun pasti dapat. Wow, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah berdusta. Redahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Saudara meratapi hidup. Saudara, saya menangisi diri saya karena di dalam diri kita ini ada sesuatu yang sulit dilepaskan. Sebab itu orang kaya, dia sudah lakukan hukum-hukum karena dia pengen mau sempurna lagi, lebih lagi. Dia bilang, Tuhan, apa lagi yang harus kuperbuat? Tuhan bilang, jual milikmu, berikan kepada orang miskin. Dia terikat dengan kekayaan, dia tidak mau lepas, saudaraku. Dia meninggalkan Tuhan Yesus. Dia tidak mendapatkannya. Hari ini apa yang mengikat kita? Kesenangan dengan hidup kita egois. Bukan salah Bapak Ibu. Nah, kalau orang tidak punya standar ekstrim sekali sama Tuhan, kalau bahasa saya sering bilang gila-gilaan sama Tuhan, tidak bisa Bapak Ibu, tidak bisa. Ini kabar baik bagi kita. Karena dulu gereja ini sebelum 2016, sebelumnya itu mengajarkan tidak seperti saat hari ini. Karena takut kalau disampaikan. Ya karena tidak tahu juga, belum tahu. Tapi motivasi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada waktu itu supaya jemaat bertahan di tempat ini. Supaya jemaat tetap pelayanan ini tetap eksis. Supaya nama saya mempertahankan pelayanan ini. Itu motivasi saya, saudaraku. Banyak hal motivasi yang tidak berkenan Tuhan habiskan, yaitu melewati yang namanya proses. Saya ingat waktu kita seminar di Banjarmasin itu, Om, tahun berapa itu ya? Waktu seminarnya Pak Erastus. Saya ingat saya duduk di depan. Berapa kali beliau itu berkata, dia bilang, dia tidak kenal saya. Lepaskan segala sesuatu, jangan kau genggam. Saya nggak ngerti Bapak Ibu pada waktu itu. Saya di jalan pulang menuju ke Palangkaraya. Tuhan, apa sih yang dilepaskan? Saya nggak ngerti Bapak Ibu. Apa yang dilepaskan? Semua sudah saya lakukan seperti orang kaya itu. Apa yang saya lepaskan? Apa yang saya genggam? Apa Tuhan? Ternyata Bapak Ibu, dengan caranya Tuhan, tidak langsung bilang, lepaskan ini, enggak. Tuhan bilang, selesaikan tugasmu Esther. Ada berapa tugasmu yang kau belum selesaikan? Apa itu Tuhan? Aku mau. Apa itu? Datanglah suami saya dari Jakarta, Bapak Ibu. Yang berapa tahun saya tidak melayani dia dengan baik. Karena saya pelayanan di sini, beliau di Jakarta. Dan di Palangkaraya ini di mana-mana nama saya viral. Saya tidak peduli. Orang tidak tahu. Tuhan bilang, suami saya seminggu sebelum saya menerima berita dia sakit, dia sehat, betul.
Setelah Tuhan bicara itu, Bapak Ibu, seminggu kemudian suami saya itu lemes dan diperiksa. Hasil pemeriksaannya langsung stadium akhir, Bapak Ibu. Astaga. Saya bilang, cepat. Papa cepat pulang. Enggak, katanya, aku tetap di Jakarta. Saya berdoa, Tuhan, aku belum menyelesaikan tugasku. Ini stadium akhir. Bapak Ibu tahu kalau sudah stadium akhir. Tuhan, aku belum menyelesaikan tugasku ini. Bagaimana caranya? Suami saya itu tidak mau ke Palangkaraya, Bapak Ibu, karena anak saya ada di Jakarta. Waktu kita ibadah di sini, disaksikan oleh Ibu Fani, karena Ibu Fani sekalian merawat. Dia telepon ke Ibu Fani. Dia bilang, Ibu Fani, kalau di Palangkaraya ada nggak dokter yang bisa merawat dia? Oh ada Pak, tenang aja Bapak, harus datang secepatnya. Waktu itu masih COVID, November 2021. Oktober, saudara. tahun 2020 ya, Oktober. Dia datang, saudaraku. Saya lihat kondisinya sangat lemas. Padahal saya ini orangnya yang takut menghadapi merawat orang sakit. Ke rumah sakit aja saya itu, aduh, kalau Jumat sakit tuh bergumul saya, saudara. Ini langsung stadium akhir. Bayangkan. Ya mungkin Bapak Ibu yang udah biasa anggap biasa, tapi bagi saya nggak biasa. Itu butuh pergumulan yang begitu luar biasa. Tapi karena saya mau melakukan tugas yang Tuhan sampaikan kepada Tuhan saya, dan saya mau taat kepada Tuhan. Tuhan berikan aku kekuatan supaya aku bisa melayani suamiku dengan maksimal dan menyenangkan Engkau. Aku lulus di hadapan-Mu. Saudara, datang beliau. Seminggu tenang-tenang saja, enggak begitu berat. Seminggu itu dia tidak bisa jalan. Maaf, ke WC aja harus diangkat. Untung ada. Ini belum menantu saya dulu, si Awan ini. Masih teman. Saya bersyukur ada orang yang mau seperti ini. Sekarang mantu saya. Dia yang mengurus, yang ngangkat, karena saya kan tidak kuat ngangkat. Badan bapak besar. Dan melayani. Kadang-kadang dia tidak sempat ke WC. Maaf ya Bapak Ibu. Itu nggak sempat, kotoran keluar, jatuh di lantai. Saya bilang, Tuhan bilang, Esther, lakukan. Ya Tuhan. Apapun, sekalipun tangan saya ini tidak pakai alas pun, saya berani lakukan itu. Bayangkan saudara, hati saya kepada Tuhan. Saya lakukan, saya mau beri yang terbaik. Suami saya bilang, jangan malu dia. Tidak usah malu Papa. Aku mau melakukan untukmu. Aku tulus. Terus saya lakukan, saudaraku. Tanpa ada sungutan. Setelah itu ada ujian lagi bagi saya, Bapak Ibu. Saya pikir, kita tahu Bapak Ibu, kalau penyakit berat itu biaya sangat besar, amin. Untuk anti nyeri aja 1 minggu itu berapa juta. Kami pegawai negeri, kalau untuk obat nyeri itu nggak ada pakai kartu sehat, itu nggak ada. Itu bayar sendiri Bapak Ibu. Ya saya sempat khawatir. Aduh gimana Tuhan? Gimana?
Waktu itu saya ngambil pensiunnya dia di sini, bapak mantan pegawai negeri. Saya pergi ke bank ngambil pensiunnya, terus saya ditawarkan oleh pegawai bank bagian kredit, dia tahu, "Ibu, bapak sakit ya?" "Iya." "Kenapa?" "Boleh pinjam ibu, kan ibu butuh uang." "Oh bisa," saya bilang. Ya. Tapi saya sempat melihat formulirnya, ada syaratnya. Yang dipinjam itu adalah penyakit yang biasa-biasa. Kalau penyakit tumor, kanker itu tidak boleh. Tapi pegawai itu bapak ibu, dia bilang, "Bisa bu, kami usahakan." Nah, saya nggak sempat mikir bapak ibu, karena saya butuh. Ini kesempatan bagi saya. Siapkan berkas. Saya siapkan bapak ibu. Dia bilang, "Besok cair bu. Saya kasih lebih buat ibu." Wih, saudara, lumayan ini. Setelah malam saya tidak bisa tidur. Saya tanya Tuhan, kenapa saya tidak bisa tidur? Tuhan, ada apa? Ada apa aku nggak bisa tidur? Nggak ada salah rasanya. Aku tidak berkenan, Esther. Kamu pinjam uang itu. Kenapa Tuhan? Kan di situ sudah ada syaratnya, tidak boleh penyakit yang berat itu menerima pinjaman. Saya bilang sama Tuhan, kan itu pegawai bank yang suruh saya. Kamu siapa? Kamu hambaku. Oh ya, saya langsung saudaraku. Besok pagi sebelum mereka datang ke sini membawa uang itu, saudara, saya langsung telepon. "Ibu, saya batalkan." Kaget mereka. "Bu, nggak bisa. Nggak bisa ibu. Karena sudah dicairkan, sudah di ACC. Nggak bisa." Saya bilang, "Saya kan belum terima uangnya. Saya belum tanda tangan." "Kenapa alasannya bu? Apa kami mengecewakan? Apa ada kata-kata kami yang menyinggung ibu?" "Tidak ada." "Nggak bisa ibu, ayo nggak apa-apa ibu." Akhirnya mereka datang. Sama pimpinannya bapak ibu, saya kaget. Datang. "Bu, mungkin karyawan saya ini ada menyakiti atau perasaan ibu atau ada ketersinggungan ibu." "Tidak ada pak." Saya katakan, "Saya sebagai hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, saya pendeta di sini pak. Bapak lihat nih, di depan itu kan pastori di belakang. Ini bapak lihat tuh gereja kan di depan, saya pendetanya pak. Ya nggak apa-apa, banyak, ada berapa kok pendeta seperti itu juga kok. Saya bukan dia, saya. Pendeta sana baru kemarin cair. Oh, saya bukan pendeta itu." "Nggak apa-apa bu, ini kan kami yang tanggung jawab." Saya bilang, "Oke, kalian bertanggung jawab, tapi kalian tidak sadar, saudara menindas asuransi. Kalian untung, itu dirugikan. Apa benar itu?" Sebab itu saya tidak mau. Karena saya mau menyelesaikan tugas saya dengan baik. Puji Tuhan, saya lolos Bapak Ibu di hadapan Tuhan. 1 minggu kemudian suami saya dipanggil oleh Tuhan. 1 bulan saya mengurus dia. Masa ujian itu 1 bulan. Tidak mudah Bapak Ibu mengurus penyakit seperti itu. Waduh, berat. 1 bulan. Katanya biasanya kalau mengurus penyakit ini itu bisa bertahun, bisa menghabiskan uang, bisa kita yang ngurus duluan mati atau sakit. Tapi di situ tidak. Tuhan membela. Saudara, 1 bulan saya melakukan tugas saya dengan baik. Suami saya dipanggil oleh Tuhan.
dengan damai. Indah, Bapak Ibu. Indah rencana Tuhan, amin. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Indah rencana Tuhan, amin. Amin. Taat Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu Saudari, setelah kematian beliau, tidak sampai 1 bulan, Tuhan bicara lagi. Resmikan anakmu. Ini Awan sama Elizabeth. Saya benar-benar tidak siap Bapak Ibu menikahkan mereka. Belum jauh. Tuhan bilang, tanya mereka. Mereka siap. Dan kita langsung buat persiapan tanggal 29 Mei 2021 kita mengadakan pernikahan di tempat ini. 3 hari atau 1 minggu atau 5 hari sebelum pernikahan ini, Tuhan bicara kepada saya, Esther, kamu harus pindah sinode. Enggak, berat. Saya sudah nyaman di sinode ini, tidak ada masalah Bapak Ibu. Tidak ada masalah saya. Kalau Bapak Ibu tahu saya dari sinode yang lama itu tidak punya masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Karena saya mau taat sama Tuhan. Taat membawa berkat, amin. Amin. Setelah saya taat, saya lakukan dengan begitu berat. Saya kerjakan Bapak Ibu, sesulit apapun. Apa kata orang, saya tidak peduli. Yang penting Tuhan suruh. Hari ini saya melihat Bapak Ibu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Itu yang membuat saya puasa terakhir kemarin Bapak Ibu, Tuhan bicara. Saya berlutut. Terima kasih Tuhan, siapa aku ini. Itu berkat yang sesungguhnya Bapak Ibu. Tapi banyak orang kalau berkat itu yang memuaskan keinginan daging. Itu tidak kekal Bapak Ibu. Itu fana. Saudara mati tidak dibawa. Habis lenyap seperti uap. Carilah perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Amin. Carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Ini yang saya rasakan. Firman Tuhan, iya dan amin. Saudara tidak takut kematian. Saudara tidak takut di ATM saudara berkurang. Sukacita. Amin. Amin. Iya, saudara tidak takut anak saudara. Orang tua yang takut akan Tuhan, taat anak cucunya, tidak akan pernah minta roti. Anak cucunya diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebab itu saya mengejar ini Bapak Ibu. Saya mengejar ketaatan. Karena saya mengasihi anak saya. Saya mengasihi orang-orang yang saya kasihi. Jemaat yang Tuhan percayakan. Sebab itu saya memberi hidup saya. Saya katakan, apalagi Tuhan, apalagi. Supaya jemaat, supaya orang-orang yang kukasihi, mereka merasakan, mereka membuktikan, mereka melihat Tuhan itu hidup. Tuhan itu ada. Tuhan itu hadir. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jangan jadi orang Kristen narik kabar pehe. Kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh apa kabar? Kalau Bapak kita bilang bisa dilewati. Amin. Amin, bisa dilewati saudara. Amin. Sukacita, mengucap syukur. Amin. Senyum. Lihat terpancar orang-orang yang benar-benar taat. Hati
berbaktinya sungguh-sungguh kepada Tuhan itu. Apapun walaupun tidak punya duit, lipstiknya tetap merah. Amin. Iya. Tetap senyum. Kelihatan. Karena Tuhan dihidupkan dalam hidup ini. Itu melewati proses. Amin. Saya melihat Bapak Ibu. Dan membuat saya hari ini memaju diri saya. Tuhan, saya ingin perubahan demi perubahan. Saya ingin selalu baru. Kau mengubah hidupku dan aku melihat perubahan demi perubahan orang-orang yang kau percayakan di tempat ini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapak Ibu siap? Siap? Ikut ini. Percaya. Berani berkomitmen hari ini sama Tuhan? Amin. Apapun yang kau alami hari ini. Ada kesaksian. Ada ibu di tempat ini orang baru. Dia mendengar firman Tuhan dan dia melakukan, dia sungguh-sungguh. Berapa minggu dia mengalami kayak ada sesuatu yang menyesak di sini, saudaraku. Waktu kami doa puasa dia ikut. Dia muntah keluar segini. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Firman Tuhan itu ya dan amin. Karena aku bilang, Tuhan, aku mau selalu baru. Aku melihat kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin saudara ongkang-ongkang kaki. Berjuang. Berjuang. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah selama-lamanya. Amin. Nanti kita bahagia Bapak Ibu, harta kita kekal itu di langit baru, bumi baru, bukan di bumi ini. Amin. Sebab itu kita mempersiapkan diri kita selama kita masih ada di dunia ini. Amin. Kalau firman Tuhan bilang 70 tahun umur manusia. Ya kalau sampai 70 tahun. Kalau lusa kalau habis pulang gereja kita mati. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu umur kita. Amin. Sebab itu carilah perkara yang di atas, bukan di bumi ini. Amin. Amin saudara. Yuk kita sama-sama berjuang. Taat. Jangan membantah. Jangan keraskan hati. Orang yang sombong, orang yang angkuh tidak masuk dalam kerajaan surga. Orang yang tidak taat, dia tidak akan menerima sesuatu daripada Tuhan. Amin. Berkat atau kutuk? Amin. Sekali lagi, berkat atau kutuk? Berkat, ya. Berkat atau kutuk? Tapi menjalaninya harus melewati yang namanya proses. Minta kekuatan Tuhan. Tuhan tolong. Tolong aku Tuhan supaya aku bisa melewati ini. Saudara melewati satu tahap. Saudara tersenyum. Ya, yes. Diuji lagi. Bergumul lagi. Aduh Tuhan tolong aku Tuhan. Tolong Tuhan tolong. Tapi dengan kesungguhan melewati, saudara lihat kemuliaan. Mungkin saudara bergumul dengan anak saudara yang tidak takut Tuhan, yang memberontak, yang suka melawan. Jangan menuntut anak dulu berubah. Amin. Oh ya. Beri hidup kita dulu sungguh-sungguh taat kepada Tuhan. Berkat itu jangan melihat duit. Memang manusia ini materialistis. Bukan salah sih saudara, saya butuh duit juga. Tapi jangan terikat dengan mamon.
Itu yang sulit membuat manusia seperti orang kaya itu tadi. Sulit melihat kemuliaan Allah. Kalau kita taat, berkat itu akan mengikuti kita. Amin. Amin. Oh, yang kau tidak pernah dipersulit sama Tuhan. Kau tidak pernah akan mengalami kesusahan. Saya membuktikan Bapak Ibu. Saya tidak mau jadi pendeta sedikit-sedikit proposal. Pelayanan ini dari awal. Tidak ada yang namanya proposal. Saya memberi hidup. Memberi segalanya buat Tuhan. Kalau hari ini gereja dibangun seperti ini, maaf, satu pasir, satu bata, tidak ada jemaat. Anugerah Tuhan. Apa yang kamu tabur, kamu menuai. Saya percaya Bapak Nino, apa yang dia tabur, dia menuai. Amin. Saya bilang kepada Pak Anton, tidak usah sedih. Jangan pusing ngurus bangunan terus. Sudah ada ini bangunan. Amin. Kita pusatkan pikiran kita. Hidup kita ini sudah berkenan atau belum. Itu yang kita fokuskan. Itu yang kita pusingkan. Tuhan aja meletakkan kepala tidak ada. Dia taat, saudaraku. Di kayu salib. Taat Tuhan itu. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Karena ketaatannya, dia menyiapkan tempat bagi saya dan saudara. Amin. Tanpa ketaatan kita tidak tahu nasib kita, saudaraku. Tapi oleh karena ketaatannya, hari ini kita menjadi orang yang berarti. Kita orang istimewanya Tuhan. Kalau taat. Kalau tidak taat, ya ini ayat buat orang yang taat, saudaraku. Buat orang yang benar-benar haus dan lapar, mengasihi Tuhan. Tidak cuma di mulut, tapi dengan perbuatan. Amin. Ya mungkin hari ini saudara baru mendengar. Yuk mari kita coba. Amin. Punya komitmen dulu, punya tekad dulu. Nanti Tuhan yang tuntun saya aja ndak langsung jadi Bapak Ibu. Ndak seperti saat hari ini. Sampai hari ini pun belum sempurna. Amin. Amin. Ayo, yang penting kita mau. Mau terus. Dan kita melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah dinyatakan bagi kita. Tadi sudah amin, kok lanjut lagi? Ini betul-betul amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk kita angkat pujian. Bapak Ira pakai musik ini aja deh. Soalnya latihan pakai itu, soalnya jadi agak kaku. Punya Pak Nino. Kita angkat pujian ini, indah rencanamu Tuhan. Saudara tundukkan kepala. Saudara renungkan kebenaran ini. Saudara mari berdoa di hadapan Tuhan. Saudara bersedia, Tuhan mulai menggarap orang-orang yang mau, yang percaya kepada Dia. Sehingga pujian ini saudara naikkan, itu benar-benar pujian yang hidup. Bukan palsu. Pujian ini saudara naikkan benar-benar betul dengan kebahagiaan. Di dalam hidupku, walau
saudara bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Saudara mau mengalami ini? Angkat tangan saudara kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Saudara akan mengalami rencana Tuhan yang indah dalam hidupmu. Saudara, Tuhan adalah Allah yang adil. Dia tidak membeda-bedakan saudara. Yang Tuhan inginkan hari ini saudara merendahkan hati saudara di bawah kaki Tuhan. Tuhan memberikan rencananya yang indah dalam hidup kita. Saudara akan mengalami seperti apa yang saya alami. Kini ku mengerti. Saudara katakan, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong aku. Amin. Kini ku melihat dan ku merasakan. Imani saudara, saudara pasti bisa mencapai ini. Pasti bisa, firman Tuhan iya dan amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Indah, rasakan saudaraku. Yesus jamah. Yesus yang termanis dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Angkat kedua tanganmu saudara. Yesus yang termanis
dermawan. Saudara angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Saudara akan menjamah, Tuhan akan menjamah. Angkat pujian ini dengan tulus, saudaraku. Amin. Yesus yang dermawan.
dia merencanakan hidupnya. Jangan kecewa, jalani hidupmu taat apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup. Terima kasih buat lawatan Tuhan bagi kami pada saat hari. Kami percaya setiap hati-hati kami yang meresponi kebenaran firman-Mu saat hari. Kau akan memberkati kami. Terima kasih. Terus kerjakan Bapa. Terus nyatakan itu dalam kehidupan kami dan anak-anak-Mu. Terus Engkau berbicara bagi kami. Karena kami butuh Engkau. Kami butuh Engkau, Bapa. Tidak ada yang lain yang kami inginkan selain Engkau. Tidak ada yang dapat membuat kami bahagia selain Engkau. Engkau harta kami, milik kami satu-satunya. Haleluya. Terima kasih. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau layak menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.